Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Jumadi SPD PDI, dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam di semester 3 dan beban SKS 2 SKS. Tanggung jawab saya sebagai dosen adalah menerapkan konsep pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya implementasikan dengan menerapkan sistem DID, Delivery, Interaction, and Assessment. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu mata kuliah ini mengembangkan pemahaman mahasiswa, yaitu calon guru mata pelajaran atau calon guru bidang studi, tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan peranannya guru dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mahasiswa menguasai karakteristik peserta didik baik di tingkat dasar, menengah maupun atas, dari aspek fisiknya, aspek intelektualnya, aspek sosialnya, aspek emosional, moral, dan spiritual, serta latar belakang sosial kemasyarakatannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan kesempatan belajar kepada peserta didik di dalam dan luar kelas dengan sumber belajar yang memadai dan kekinian. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didiknya, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun capaian pembelajaran ini diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mencakup yang pertama, mampu menjelaskan konsep hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan asas dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah mampu menjelaskan konsep pemahaman individu peserta didik dan remaja. 4 rumusan capaian pembelajaran mata kuliah ini yang kemudian diturunkan ke dalam 11 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 kali pertemuan perkuliahan di luar daripada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sub CPMK yang ditetapkan, yang pertama adalah kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan. Yang kedua, wilayah pelayanan guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. Dan yang ketiga, latar belakang perlu adanya bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, tujuan, fungsi, dan asas bimbingan dan konseling. Yang kelima, kedudukan anak dan remaja dalam rentang perkembangannya manusia. Yang keenam, tugas-tugas perkembangan anak dan remaja. Yang kedelapan,
kebutuhan, tantangan dan masalah peserta didik. Kemudian perkembangan fisik, emosi, kognitif, sosial dan moral peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah dinamika anak dan remaja sebagai generasi digital atau generasi di era 4.0 atau 5.0. Yang ke-10, tantangan pendidik dan strategi menghadapi peserta didik. Dan yang terakhir adalah konsep mengenai layanan referral dan konferensi kasus dalam bimbingan konseling. Adapun literatur yang digunakan dalam mendukung mata kuliah bimbingan dan konseling yang terdiri dari sumber-sumber yang kekinian, baik yang ada di dalam buku maupun yang ada di berbagai macam jurnal. Saya sebutkan dua. Satu, dari buku, salah satu diantaranya adalah Dewa Ketut Soekardi yang ditulis oleh beliau, terbit di tahun 2010. Judulnya adalah Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Kemudian jurnal bimbingan dan konseling ditulis oleh Ibu Erlina Harahap dan kawan-kawan terkait dengan judul Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Blended Learning di Masa Era New Normal, dan beberapa referensi yang lain. Kemudian di aspek interaction, yaitu proses interaksi yang kami lakukan dengan mahasiswa dalam mencapai pembelajaran itu, kami membangun interaksi dengan mahasiswa dengan menggunakan metode atau sistem student centered learning. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran itu meliputi 3 poin. Yang pertama, saya menyampaikan materi perkuliahan dan bagaimana melibatkan mahasiswa dalam berdiskusi, terutama beberapa pemikiran mahasiswa yang coba diungkapkan, disampaikan. Begitu juga saya mencoba memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, melaksanakan diskusi dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas itu berdasarkan materi yang telah dibagikan dalam RPS yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah di akhir perkuliahan kami memberikan tugas kepada mahasiswa supaya sebagai proses self-directed learning, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk membaca dan mereview kembali berbagai macam materi-materi yang ada di LMS Nakra'u UIM Al-Ghazali, yang sekaligus menjadi bukti kehadiran mereka dalam setiap pertemuan yang dilakukan. Jujur, yang meliputi yang pertama dari aspek kehadiran, yaitu 10%. Yang kedua adalah partisipasi aktif dalam diskusi, itu 15%. Penyelesaian tugas terstruktur itu 20%. Ujian tengah semester itu 25%. Kemudian terakhir ujian akhir semester itu 30%, sehingga total penilaian adalah 100%. Bentuk penilaian ini saya bangun berdasarkan prinsip transparansi. Demikianlah perkenalan singkat atau penjelasan tentang mata kuliah bimbingan dan konseling yang saya ampuh di program studi pendidikan agama Islam. Berikut adalah proses perkuliahan mata kuliah bimbingan dan konseling dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita sempat untuk berjumpa dan bertemu di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan proses pembelajaran kita. Saya ingin bertanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya dalam aktivitas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengawali dulu dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mendapatkan keberkahan setiap langkah dan aktivitas termasuk yang kita laksanakan hari ini. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang tahu pertemuan keberapa hari ini? Kita? Kelima, oke. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan topik yang menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah terkait dengan fungsi bimbingan dan konseling. Tapi sebelum kita masuk tentang menuju kepada fungsi bimbingan dan konseling, saya akan bertanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat nggak terkait tentang pengertian bimbingan dan konseling seperti yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikut yang sebelumnya? Ya, silakan. Bimbingan konseling adalah suatu upaya yang sistematis, objektif, dan logis dan berkelanjutan, yang dimana dilakukan oleh konselor untuk klien atau bimbingan konseling. Oke, mantap. Oke, bisa dah? Ya, silakan. Bimbingan konseling merupakan suatu upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang mana mempunyai program dilakukan oleh seorang konselor ditujukan pada seorang klien atau bimbingan dan konseling. Oke, mantap. Kita bisa hapus dulu ya. Baik, ada lagi? Baik, saya lanjut terkait dengan materi kita hari ini. Fungsi bimbingan dan konseling. Sebelum saya mendalami terkait dengan materi ini, saya ingin bertanya dulu, ada yang pernah membaca atau pernah mendengar tentang fungsi bimbingan dan konseling? Oke, silakan. Fungsi bimbingan konseling terbagi beberapa poin. Salah satunya fungsi pengembangan dan fungsi penyembuhan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, silakan. Dalam fungsi bimbingan konseling ini terkait dari fungsi pengembangan ini, di mana seorang manusia ini dalam sistem atau spesifiknya dari seseorang, kita memerlukan pengembangan yang dari awalnya kurang harus berkembang menjadi lebih baik, di mana kita tidak mungkin mau bertempat di satu tempat saja, kita harus berpindah menjadi yang lebih baik lagi. Oke, mantap. Sekarang berdasarkan berbagai macam literatur atau referensi yang saya temukan, baik di buku maupun di berbagai jurnal yang ada, maka saya merumuskan fungsi bimbingan dan konseling itu ada 5 hal, 5 poin. Ya. Yang pertama, ada fungsi pemahaman. Ya. Yang kedua, ada fungsi pengembangan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi preventif atau fungsi pencegahan. Yang keempat, ada namanya fungsi fasilitasi atau pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah fungsi penyembuhan. Sekarang, kita masuk di poin yang pertama, fungsi pemahaman. Bagaimana terkait dengan bimbingan konseling itu dalam rangka untuk fungsi pemahaman itu? Artinya apa? Bahwa bimbingan dan konseling itu hadir secara keilmuan dan secara konsep, memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memahami terkait dengan keadaan atau terkait dengan apa yang dihadapi. Ya, sekarang pertanyaan saya yang menjadi dasar filosofi pemikiran kita ada 3. 1, adakah memang orang yang lupa dirinya? Oke. Yang kedua, adakah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri? Oke. Yang ketiga, adakah orang yang tidak mengenal akan sesuatu yang berada di sekelilingnya? Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa orangnya? Tidak begitu kan? Oke. Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik atau klien supaya dia mengenal siapa dirinya, siapa orang yang ada di sekelilingnya, dan seperti apa yang dihadapi di alam ini. Ya, supaya apa? Tujuannya adalah supaya dia bagaimana menyesuaikan dirinya itu hidup di mana dan kapan dia berada. Jelas ya? Kalau kita berada di sekeliling orang tua kita, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita perhatikan? Ada
Adab, gitu ya? Ada etika. Kenapa kita harus kita perhatikan adab dan etika? Karena kita menghormati orang tua. Maka itulah disebabkan bahwa kalau kita ingin bisa memahami diri kita itu berada di situ, dia harus memperhatikan adab dan etika. Maka bimbingan dan konseling itulah bagaimana menyadarkan kita bahwa ketika berada di tengah orang tua harus seperti ini, di sesama remaja, sesama usia atau di bawah kita itu harus seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pengembangan. Ya. Bimbingan dan konseling itu adalah bagaimana dia mengembangkan potensi yang dimiliki oleh klien atau peserta didik. Ya. Sekarang ada dua hal seperti yang tadi teman-teman kalian sudah sebutkan terkait dengan bimbingan dan konseling itu. Ada dua hal yang menjadi fondasi dasar bimbingan dan konseling itu. Yang pertama, prosesnya itu harus berjalan secara sistematis. Dan yang kedua, harus berkelanjutan. Gitu kan? Atau berkesinambungan. Dalam rangka apa? Maka dibutuhkan berbagai macam teknik dalam rangka untuk menghadirkan fungsi pengembangan itu. Yang pertama adanya yang namanya pelayanan informasi. Konselor itu bagaimana dia memberikan informasi dengan jelas kepada kliennya, atau seorang guru harus mampu menjelaskan secara detail kepada peserta didiknya supaya dia bisa memahami apa yang menjadi harus dia pahami. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik yang kedua, ada namanya tutorial. Ada yang pernah dengar tutorial? Oke. Kalau kita kalau kita mau misalnya download aplikasi misalnya, biasanya itu kan ada petunjuknya kan? Nah, tutorialnya. Jadi kita diberikan petunjuk. Maka seorang konselor itu harus memberikan itu. Dalam menghadapi klien, dia harus menjelaskan, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, begini jalannya. Kita harus menuju ke sana, melalui apa, dan seperti apa yang kita lakukan, itu harus dijelaskan. Supaya apa tujuannya? Kita bisa sampai ke tujuan. Gitu ya? Oke. Jadi ada tutorialnya. Kemudian, teknik yang selanjutnya adalah ada namanya disebut dengan diskusi kelompok. Jadi misalnya ini saya bagi misalnya sekian kelompok, ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok itu biasanya ada namanya saling melengkapi. Jadi misalnya ini dengan sekian kelompok ini 5 orang misalnya, di 5 orang ini tidak mungkin semuanya lengkap, pasti ada yang kurang. Jadi disitulah dibutuhkan namanya saling melengkapi antara satu sama lain. Begitupun yang lain, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah homeroom. Jadi ada namanya kelas khusus, rumah khusus atau rumah memang dibuat khusus untuk menghadapi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus terutama, dan yang memiliki masalah itu biasanya dibawa ke satu tempat untuk diajak berdiskusi dalam rangka untuk menemukan suatu masalah yang dihadapi. Oke. Kemudian teknik yang terakhir adalah melalui karya tulis. Jadi kadang ada orang itu dia mampu menyampaikan apa masalahnya kalau melalui tulisan. Iya. Jadi tulis. Apalagi kalau orang yang yang bisu tuh. Itu dia tidak itu. Dia hanya mampu menulis. Pak, saya begini, kan tidak mungkin dia jelaskan. Dia menulis. Itu lebih lancar daripada dia kalau dia menyampaikan. Ya. Oke. Sekarang, apa yang menjadi sasaran terakhir? Sukses dan bahagia. Ada orang yang tidak mau bahagia? Tidak ya? Di sini ada yang tidak mau bahagia? Tidak ada yang tidak mau bahagia. Karena memang sifat dasarnya manusia itu mau hidup bahagia. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Oke. Baik, seperti sana ya. Sekarang, fungsi selanjutnya adalah fungsi preventif atau fungsi pencegahan. Bimbingan dan konseling itu adalah bagaimana upaya mendorong peserta didik atau klien itu supaya dia bisa memahami
mencegah dan menghadapi masalah. Jadi bukan lari dari masalah ya. Jangan lari dari masalah. Karena masalah itu pasti ada. Sekarang kita diberikan dua pilihan. Satu, bagaimana kita mencegah lari dari apa yang sering. Bukan lari ya. Bagaimana kita mencoba untuk berpindah dari masalah itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu. Ya. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, maka hadirnya bimbingan dan konseling itu bagaimana dia mencoba memberikan pelayanan yang orientasinya adalah mendorong peserta didik atau klien untuk siap menghadapi masalah. Ya. Oke. Yang kedua adalah bagaimana memberikan pelayanan sama dengan sebelumnya tadi ya, memberikan pelayanan terbaik. Kan biasanya itu kalau anak-anak kalau kita hadapi, kalau tidak bagus cara menghadapi, sulit dia mau curhat. Iya. Tapi kalau kita menghadapi dengan cara yang baik, maka insya Allah dia akan mencoba menyampaikan seluruh apa yang menjadi persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa kadang ada orang itu bisa menemukan ide cemerlangnya itu ketika dalam diskusi kelompok. Ada juga orang kalau dalam posisi sendiri dia baru bisa menemukan ide cemerlang. Ya, tapi itu kan masing-masing. Tapi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kalau orang sosialitas lebih senang kalau banyak orang. Ya. Oke. Kemudian lagi-lagi tujuan akhir daripada fungsi preventif ataupun fungsi pencegahan ini adalah bagaimana klien itu aman dan aman dalam beraktivitas. Karena ini kan kalau kita keluar dari rumah, kalau kita aman, insya Allah kita akan tenang dalam perjalanan. Tapi kalau tidak aman, aku takut keluar. Ya. Baik. Selanjutnya, fungsi fasilitasi dan fungsi pemeliharaan. Ada beberapa hal terkait dengan fungsi fasilitasi dan fungsi pemeliharaan ini terdiri dari 5 hal. Ya. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya seorang konselor itu bagaimana dia mendorong klien untuk bergerak maju. Jangan bergerak ke belakang. Ya. Jadi dia harus didorong ke depan. Karena ini kan calon-calon pemimpin itu tidak pas harus melihat ke belakang, ya, jangan bergerak mundur. Ya, dia harus bergerak maju, ya. Jadi hadirnya konselor supaya dalam rangka untuk mendorong kliennya itu atau peserta didik itu supaya dia bergerak maju. Ya. Yang kedua, konselor itu harus menyiapkan buku buku pedoman. Kalau saya katakan ya, buku pedoman supaya kalau misalnya kalau dia bertanya terkait dengan umpamanya misalnya terkait dengan datang untuk konsultasi terkait dengan sholat, maka kita harus berikan buku tuntunan sholat supaya dia bisa mempelajari sendiri setelah pulang ketika menghadap sholat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan petunjuk dan arah. Nah, tadi saya katakan kalau kita mau ke kampus, kita harus mempelajari dulu kalau mau ke kampus itu harus lewat jalur apa, transportasi apa yang mau dipakai, dan apa yang harus saya siapkan supaya saya bisa sampai di kampus, kan? Jadi harus memberikan petunjuk dan arah. Kemudian yang keempat adalah ini kan tujuan yang keempat dan kelima ini kan menjadi tujuan akhirnya dalam fungsi bimbingan dan konseling. Coba mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dan yang kedua adalah di poin nomor 5 itu adalah kita harus hidup yang selarasi dan seimbang. Ya. Oke. Karena keinginan manusia itu adalah hidupnya itu bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Itu adalah sebuah cita-cita yang menjadi kewajiban konselor secara keilmuan dan secara konsepnya untuk bagaimana cita-cita itu bisa dicapai oleh peserta didik atau kliennya. Oke. Kemudian fungsi penyembuhan dan kuratif. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita di sini adalah bagaimana fungsi penyembuhan ini
memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami masalah. Pertanyaan saya, adakah manusia yang tidak punya masalah? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi masalah itu pasti dan akan kita hadapi, gitu ya. Oke. Biasanya masalah itu terdiri dari beberapa hal. Ada namanya masalah secara pribadi. Ada yang punya masalah pribadi? Ada. Alhamdulillah, ada kan? Yang tidak ada? Gitu ya. Tapi yang jelas pasti ada masalah pribadinya. Tidak ada kekurangan uang misalnya. Apalagi ini adik-adik perjalanan dari kampung masing-masingnya datang di Makassar ini, kuliah di sini, menghadapi berbagai macam aktivitas, melaksanakan perkuliahan dan seterusnya, yang pasti ada masalah secara pribadinya. Yang penting termasuk juga masalah pacar juga pasti ikut juga di situ. Ya. Oke. Ada masalah pribadi. Kemudian yang kedua adalah ada masalah sosial terkait dengan pertemanan. Jangan pernah merasa khawatir dan tidak perlu kita takutkan. Masalah sosial karena berinteraksinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, kemungkinan yang ketiga adalah pasti muncul masalah. Gitu ya? Karena pasti ada gesek. Oleh karena itu, maka kita harus memahami keadaan itu dan menjalin bagaimana komunikasi sosial itu bisa berjalan secara harmonis, bisa berjalan dengan baik di atas perbedaan-perbedaan itu. Oke, kemudian masalah yang ketiga, belajar. Saya yakin di setiap mata kuliah tidak ada yang berjalan lancar. Pasti ada masalahnya. Apa masalahnya? Tugas misalnya. Iya. Kemudian dosennya terlalu galak. Iya. Atau materi terlalu sulit. Ada kan? Nah, apalagi kalau ada yang tidak suka matematika, kemudian belajar matematika, itu menjadi masalah itu. Gitu ya. Ada yang tidak suka matematika? Wah, kalau banyak yang tidak suka matematika. Oke. Kemudian masalah yang keempat adalah karir dan pekerjaan. Ingat, ketika kalian sudah selesai ini ada tuntutan yang menjadi tanggung jawab kalian terkait dengan pekerjaan. Gitu kan? Tujuannya kuliah itu salah satunya apa? Mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Di samping kita melihat tujuan-tujuan lain. Nah, itu tidak bisa dinafikan karena begitu kita selesai, pertanyaan pertama adalah di mana mau kerja. Oke. Yang terakhir, ya, maka untuk menghadapi, membantu klien, ya, seorang konselor itu dia harus mencoba dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan konseling dan remedial technique. Ada namanya memberikan pelayanan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Kalau seorang guru ya, atau seorang klien itu, seorang konselor bagaimana mengarahkan kliennya itu bisa memahami dan bagaimana dia bisa keluar dari masalah-masalah yang dihadapi itu. Jangan terlena dengan masalah, ya. Karena kapan tidak dibantu, banyak orang bunuh diri gara-gara masalah. Ya. Oke. Saya kira sampai di situ pembahasan kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada menjadi tugas catatannya bagi kalian, dan ini akan menjadi pekerjaan rumah, menjadi untuk seluruh mahasiswa, dan insya Allah nanti saya akan minta di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih atas kesempatannya adik-adik mahasiswa, dan saya mengucapkan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.